Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin ulama'il amilin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wa bil khusus jami'i masyayikh Ma'had Lurboyo Kediri, wabil khusus mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi husnil khuluqi. Al-faslu fasal as-tsani yang kedua fi husnil khuluqi, di dalam menjelaskan husnul khuluq atau baiknya akhlak. Jadi di dalam kitab kuning itu penulisannya itu biasanya ada bab gitu. Lalu kemudian subbab itu namanya fasal gitu. Nah, di sini al-faslu tsani ini subbab kedua menjelaskan tentang akhlak yang baik. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu, sesungguhnya Nabi qala, Nabi berkata, apa yang dikatakan, innallaha ta'ala ikhtara lakumul islam madina fa akrimuhu bihusnil khuluqi was sakha'i fa innahu la yukmalu illa bihima. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala mahalur Allah, ikhtara, Allah memilihkan, lakum, kepada kamu sekalian, al-islama, terhadap Islam, dinan, sebagai agama, fa'akrimuhu, maka muliakanlah kamu sekalian, hu, terhadap Islam, bihusnil khuluqi, dengan baiknya akhlak, wassakha'i, dan dermawan atau murah hati. Fa'innahu, maka sesungguhnya Islam, la yukmalu, itu tidak bisa disempurnakan, illa bihima, kecuali dengan husnul khuluq dan sakha, baiknya akhlak dan murah hati atau dermawan. Jadi Nabi mengatakan bahwa Allah itu memilihkan Islam sebagai agama kita, karena itu kita harus memuliakannya. Memuliakan Islam dengan apa? Dengan dua hal, dengan akhlak yang baik dan dengan sakha, dengan dermawan atau murah hati. Gitu. Sebab Islam tidak sempurna kecuali dengan akhlak yang mulia dan kemurahan hati kita. Gitu. Jadi bagaimana cara membela Islam? Cara membela Islam yang pertama dengan husnul khuluq, akhlak yang baik, moralitas yang baik, sopan santun, ya kan. Lalu kemudian yang kedua as-sakha, dermawan atau murah hati gitu. Waqala, dan berkata, Al-Ahnafu bin Qais, Ahnaf bin Qais. Apa yang dikatakan Ahnaf bin Qais? Ala ukhbirukum, apakah aku belum memberi kabar atau tidak memberi kabar kepada kalian semua, bi adwa iddai, tentang penyakit yang parah atau lebih parah-parahnya satu penyakit. Qalu, kaum itu menjawab atau berkata, bala, belum wahai Ahnaf. Qala, Ahnaf itu berkata, yaitu adwa uddai,
al-khuluq ad-dani. Jadi adwa udai, penyakit yang parah itu, penyakit yang teramat sangat gitu, adalah al-khuluq, akhlak ad-dani yang rendah. Wal lisanu, dan lidah al-badiyu, yang buruk, yang kotor. Jadi penyakit yang parah adalah akhlak yang rendah, akhlak yang buruk, dan lidah yang mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan, mengeluarkan kata-kata jorok. Itu penyakit yang parah gitu. Qala, berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan, man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu. Man, barang siapa, sa'a, itu buruk, khuluquhu, akhlaknya atau etikanya, moralnya, man, dhaqa, maka sempit, rizquhu, rizkinya man. Jadi barang siapa yang akhlaknya buruk, maka rizkinya sempit gitu. Jadi kelapangan atau kesempitan rizki itu menurut bijak bestari sangat erat kaitannya dengan baik atau buruknya akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, maka rizki itu akan dilapangkan gitu. Sebaliknya kalau akhlak kita buruk, maka rizki itu akan sempit dan bahkan tertutup. Wa illatuha dal qawli, ya kan, alasan dari statement ini, perkataan ini, miskah, dhahiratun, itu jelas gitu. Jadi para bijak bestari mengatakan bahwa barang siapa yang akhlaknya buruk, maka rizkinya itu sempit. Itu dalam fenomena kehidupan itu masuk akal gitu, ya kan, masuk akal dan realistis gitu. Sebagaimana orang yang misalkan penjual dan pembeli saja itu kita bisa lihat ketika penjual itu baik akhlaknya gitu, melayani, sopan santun, pembeli, pelanggan pun akan tertarik gitu. Begitupun di dalam dunia bisnis modern itu kita mengenal iklan. Iklan itu kan dibikin sedemikian menarik, sedemikian memikat, sedemikian bagus. Itu tujuannya agar ada kelapangan rizki gitu. Nah, itu tandanya bahwa moralitas yang baik itu dalam realitasnya terkait dengan kelapangan rizki. Ketika moralitas buruk, maka itu konsekuensinya rizkinya akan sempit gitu. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, ahli sastra Arab itu ya, al-hasanul khuluqi, ya ini orang yang baik akhlaknya, min nafsihi, dari dirinya, al-hasanul khuluq, fi rohatin, itu dalam keadaan rohah, keadaan enak, nikmat, rileks gitu, istirahat, bisa beristirahat gitu, dan ya enak gitu. An-nasu, ya kan, sementara manusia yang lain, minhu, dari al-hasanul khuluq itu, fi salamatin, dalam keadaan selamat gitu. Jadi orang yang baik akhlaknya itu jiwanya, dirinya itu nikmat,
enak, rileks gitu. Sedangkan orang lain pun dalam keadaan selamat, tidak terluka, tidak dilukai, tidak merasa dirinya dirugikan. Nah, wasayyi'ul khuluqi, sedangkan orang yang buruk akhlaknya, annasu, ya kan, manusia yang lain, minhu dari sayyi'ul khuluq itu, fi balain, itu di dalam cobaan atau dalam kesengsaraan. Wa huwa, adapun sayyi'ul khuluq, min nafsihi, dari dirinya sayyi'ul khuluq, fi anain, dalam keadaan kesusahan. Jadi orang yang buruk akhlaknya, orang lain itu akan merasakan dampak negatifnya gitu. Jadi dalam keadaan sengsara, susah gitu, dan dianya sendiri juga dalam keadaan galau, selalu galau, karena orang yang buruk akhlaknya tentu saja keburukannya itu akan berdampak negatif kepada orang lain, dan orang lain pun akan menjaga jarak, menutup atau menjaga jarak dari pergaulan dengannya gitu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak pestari, apa yang dikatakan ashir, ya kan, ahlaka bi ahsani akhlaqika, itu ashir, ya kan, bergaullah kamu, ahlaka, ya kan, terhadap keluargamu, bi ahsani akhlaqika, dengan lebih baik-baiknya akhlakmu. Fa inna thawa'a, maka sesungguhnya orang yang bisa melakukan pergaulan dengan akhlak yang baik, ya kan, fihim, di dalam ahli, qalilun, adalah sedikit. Ya kan, jadi sebagian bijak pestari berkata, bergaullah, muasyarahlah, berinteraksilah, bersikaplah, ya kan, dengan akhlak yang baik, dengan sebaik-baiknya akhlak terhadap keluargamu gitu. Maka sesungguhnya orang yang bisa berakhlak yang baik dengan keluarga itu sangatlah sedikit gitu. Wa qala, dan berkata ba'du sya'ara'i, sebagian penyair, idza lam tattasi' akhlaqu qaumin, idza lam tattasi', maka idza lam tattasi', ketika tidak lapang, tidak jembar gitu, akhlaqu qaumin, akhlaknya satu kaum, tadayyaqa, ya kan, maka, ya kan, sempit, bihim, dengan sebab kaum itu, fasihatul biladi, lapangnya satu negara. Jadi ketika akhlaknya satu kaum itu tidak lapang, maka dengan sebab kaum itu, kelapangan negaranya itu akan mengkeret, menjadi sempit gitu. Artinya bangsa, negara yang begitu luas gitu, ketika masyarakatnya, ketika rakyatnya itu akhlaknya itu tidak lapang gitu, maka bangsa dan negara itu yang begitu luas itu menjadi sempit gitu. Artinya bahwa hatinya satu kaum itu tidak lapang, itu akhlaknya tidak lapang, moralitasnya tidak lapang, akalnya tidak lapang gitu kan, sehingga kesadarannya pun sempit itu kan, akalnya juga sempit, pendek gitu, sumbu pendek, ada istilah begitu. Nah, maka kalau begitu negara
dan bangsa yang begitu luas itu menjadi sempit terasa gitu. Jadi idza lam tasi akhlaqu qaumin tadiku bihim fasihatul bilad gitu. Jadi lapang atau sempitnya bangsa negara itu tergantung lapang atau sempitnya akhlak kaum atau penduduk atau masyarakat yang ada di dalamnya. Idza mal mar'u lam yukhlaq labiban falaisal lubbu an qidamil wiladi. Idza mal mar'u, ketika tidak seseorang, lam yukhlaqu itu tidak menjadikan, al mar'u itu labiban yang pandai gitu. Jadi ketika seseorang itu tidak menjadi pandai, falaisa, maka tidaklah al-lubbu pandainya akal, an qidamil wiladi dari dahulunya melahirkan. Ya, jadi orang yang pandai atau orang yang tidak pandai itu tidak terkait dengan siapa yang duluan terlahir di dunia ini. Artinya kepandaian dan ketidakpandaian, kesempitan akhlak ataupun kelapangan akhlak itu tidak terkait dengan senioritas atau junioritas gitu. Jadi boleh jadi yang muda umurnya lebih pandai daripada yang tua gitu. Generasi baru boleh jadi akhlaknya lebih lapang daripada generasi sebelumnya gitu. Fa idza hasunat, maka ketika baik akhlakul insani, akhlaknya manusia, ya kan, kathuro, maka banyak, musafuhu, teman-temannya insan, waqalla, dan sedikit mu'aduhu, musuh-musuhnya insan. Fatasahalat, kemudian menjadi mudah, alaihi, atas insan, al-umuru, perkara, as-si'abu, yang sulit gitu. Walanat, dan lembut, lemes, lahu, bagi al-insan, al-qulubu, hati, al-ghaddabu, yang marah gitu. Jadi ketika akhlak manusia itu baik, yang pertama dia akan memiliki banyak teman, yang kedua dia akan memiliki sedikit musuh, yang ketiga dia akan dipermudah berbagai urusan yang sulit, dan yang ketiga terhindar dari hati yang penuh amarah, hatinya akan lentur, lembut, dan hati-hati yang mudah baperan, hati yang mudah tersinggungan itu menjadi lentur dan menjadi bijaksana, seperti itu. Artinya akhlak yang baik artinya hatinya itu tidak baperan, tidak mudah tersinggung gitu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi itu berkata, apa yang dikatakan, husnul khuluqi, baiknya akhlak, wa husnul jiwari, dan baiknya tetangga itu, ya'murani, ya, itu bisa meramaikan, husnul khuluq dan husnul jiwar itu, atau bisa membangun gitu,
ad-diyara terhadap ya bisa diartikan rumah-rumah atau peradaban atau ya bangsa gitu, negara. Wayazidani, dan keduanya yaitu husnul khuluq wa husnul jiwar itu bisa menambah fil a'mari, di dalam umur-umur. Nah, ini Nabi mengatakan bahwa baiknya akhlak dan baiknya tetangga-tetangga itu, keduanya ini dapat memajukan peradaban, memajukan negara, memajukan bangsa. Gitu. Artinya jika kita akhlaknya baik dan tetangga-tetangga kita juga baik, sehingga akan tercipta saling gotong royong, saling bahu-membahu, saling tegur sapa, saling meringankan beban. Itu. Jika ada yang kekurangan dibantu, jika ada yang membutuhkan ditolong, dan serba bahu-membahu, positif, optimis, kreatif, produktif, maka ini akan menjadi modal sosial yang dapat memajukan bangsa, memajukan peradaban. Dan baiknya akhlak dan baiknya tetangga-tetangga dan teman-teman kita itu pun akan semakin bisa menambah atau memperpanjang umur kita. Gitu. Coba kita bayangkan, ini masuk akal sekali hadis ini. Coba kita bayangkan seandainya tetangga kita itu rese, teman-teman kita itu akhlaknya buruk, teman-teman kita itu rese, tidak baik, itu mudah menyinggung kita, kata-katanya kasar, kata-katanya kotor, maka kita pun akan sering kepikiran, terpikirkan, lalu kemudian pikiran-pikiran yang mengganggu itu akan berpengaruh pada kesehatan dan sehat atau tidaknya badan kita. Ya, kalau membebani pikiran, maka otomatis akan mudah terserang penyakit. Kalau terserang penyakit akan berujung pada kematian kalau Allah menghendaki. Nah, karena itu jika sebaliknya, kalau tetangga kita baik, teman-teman kita baik, kolega kita baik, relasi kita baik, positif konstruktif, maka pikiran kita juga tenang, ya kan, tidak terbebani oleh beban-beban yang tidak perlu, sehat, ya kan, pikiran kita sehat, jiwa kita sehat, pada akhirnya fisik dan tubuh kita juga sehat, dan itulah yang dimaksud dengan yazidani fil a'mar, bisa memperpanjang atau menambah umur kita gitu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian bijak bestari, apa yang dikatakan min sa'atil akhlaqi kunuzul arzaqi. Min sa'atil akhlaqi, bagian dari jembarnya atau bagian dari lapangnya akhlak, kunuzul arzaqi adalah perbendaharaan rizki-rizki, adalah gudang rizki-rizki. Jadi gudangnya rizki itu, ya kan, adalah lapangnya akhlak. Gitu. Wa sababu dzalik, sebab kenapa itu dikatakan kunuzul arzak, itu gudangnya rizki, ma adalah penjelasan dzakarna yang sudah kami jelaskan. Ma itu apa? Min kathrotil asfiyai, yaitu penjelasan tentang banyaknya teman-teman, sahabat-sahabat, al-mus'idina, yang menolong, ya kan, wa qillatil a'da'i, dan sedikitnya musuh, al-mujhafina, yang membahayakan atau yang menganiaya. Artinya kenapa bahwa sa'atil arzak,
lapangnya sa'atil akhlak, lapangnya akhlak itu dikatakan sebagai gudang atau perbendaharaannya rizki, sebab di sana terdapat banyaknya teman gitu, yang siap menolong dan sedikitnya musuh yang akan membahayakan, yang akan menganiaya atau yang akan menzalimi. Nah, karena itulah disitulah letak bahwa lapangnya akhlak itu sebagai gudangnya rezeki. Jadi banyak teman yang siap membantu, yang siap menolong, itu adalah rizki. Itu. Walijalika, dan karena ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar tadi, artinya bahwa akhlak yang baik dan tetangga-tetangga, teman-teman yang baik itu bisa dapat menjadikan peradaban itu positif, konstruktif, dan ya dapat membangun peradaban. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan, ya kan, al-muwatti'una aknafan alladhina ya'lifuna wa yu'lafun. Nabi mengatakan ahabbukum, lebih, ya kan, mencintainya kamu sekalian, ilayya, kepadaku, ahsanukum, adalah lebih baik-baiknya kamu sekalian, apanya, akhlakon, akhlaknya. Jadi di antara kamu sekalian yang lebih aku cintai, gitu loh, kata Nabi, adalah ahsanukum akhlakon, adalah di antara kalian yang lebih baik akhlaknya. Al-muwatti'una, yang merendahkan, aknafan, dirinya, atau rendah hati, yang rendah hati. Alladzina, yaitu mereka, ya'lifuna, yang rukun, yang bersahabat, yang menyayangi temannya, tetangganya, ya kan, rukun dengan semua orang. Wa yu'lafuna, dan mereka pun akan disayangi, akan gayung bersambut, dicintai oleh temannya, akan dicintai oleh orang lain. Itu. Ya tentu saja kalau akhlaknya baik, dia akan sayang kepada orang lain dan orang lain pun akan sayang kepada dirinya. Wa husnul khuluqi, adapun baiknya akhlak, ayyakuna, yaitu ada husnul khuluq itu, sahlal arikati, ya kan, adalah mudahnya watak. Wataknya seseorang yang mudah, yang mempermudah urusan orang lain, tidak mempersulit orang lain, wataknya seperti itu. Layinal janibi, dan lembutnya lambung, artinya dia tidak tersinggungan, lembutnya perasaan, hati, sensitif juga, itu tidak mau menyinggung orang lain, tidak baperan tapi juga tidak mudah menyinggung orang lain, bijaksana gitu ya. Tolqol wajhi, dan muka yang berseri-seri, itu artinya bukan muka yang cemberutan gitu ya. Qalilan nufuri, dan sedikitnya rasa benci, artinya tidak mudah membenci orang, gitu, sedikit sekali. Thaibal kalimati, yang indah tutur katanya atau bagus tutur katanya. Nah, ini indikasi-indikasi seseorang yang memiliki akhlak yang baik, atau indikator akhlak yang baik.
Waqad bayyana, dan sungguh menjelaskan Rasulullah SAW sallallahu alaihi hadhil awsafi, terhadap inilah sifat-sifat yang sudah dijelaskan tadi. Faqala, kemudian Nabi berkata, ahlul jannati kullu hayyinin layyinin sahlin talqin. Ya kan? Nah, ahlul jannati, ya kan, ahli sorga itu seperti apa? Yaitu kullu hayyinin, setiap orang yang meringankan beban orang lain, ya kan, ringan tangan dalam membantu, ya kan, tidak memberatkan orang lain, ya kan, gampangan gitu ya, orangnya hayyinin gitu. Layyinin, yang lembut hatinya gitu. Sahlin, yang wataknya itu gampang, menggampangkan gitu ya. Ya, ini bedanya. Kalau hayyinin itu enteng, ya enteng aja kalau mau menolong, lalu kemudian mau membantu, itu enteng. Kalau sahlin ini lebih kepada mempermudah gitu, mempermudah, tidak menghalang-halangi orang untuk sukses, tidak menghalang-halangi orang lain gitu ya. Jadi gampang lah. Tolkien, yang muka yang berseri-seri gitu. Jadi ciri-ciri ahli surga itu, yang pertama hayyin, gitu kan, ringan, orang yang ringan, mudah ya menolong gitu, gotong royong gitu. Terus layyinin, yang lembut hatinya. Yang ketiga sahlin, gampangan orangnya, tidak mempersulit. Tolkien, yang ketiga adalah mukanya berseri-seri, kalau ketemu orang tidak cemberut, tidak seperti dompet tanggung bulan gitu ya. Walamma dzakarna walima dan terhadap penjelasan dzakarna yang sudah kami jelaskan, min hadhil awsafi, dari inilah sifat-sifat, hududun, ada batasan-batasan, muqaddaratun, yang dipastikan, wa mawadi'un, dan tempat-tempat, mustahiqatun, yang berhak ya, gitu. Jadi ada batasannya gitu. Kama qala, sebagaimana berkata asyairu, penyair, apa yang dikatakan, asfu wa akdaru ahyanan li mukhtabiri walaysa mustahsinan sofu bila kadari. Asfu, bersih, aku bersih atau bening, wa akdaru, dan aku kotor atau keruh, ahyanan, ya kan, di suatu masa itu. Limukhtabiri, karena barang yang menguji, sesuatu yang menguji terhadap diriku, ya kan. Walaisa, dan tidak ada, mustahsinan, diperbaiki, sofun, bening, bila kadarin, tidak dianggap baik, sofun, bening, jernih, bila kadarin, dengan tanpa kotoran atau dengan tanpa keruh. Artinya syair ini berkata bahwa aku ini terkadang bersih, terkadang jernih gitu, tapi terkadang juga kotor, terkadang juga keruh itu, karena ada sesuatu yang mengujiku itu. Jadi tidak bisa dikatakan selalu jernih tanpa ada kotoran, tanpa ada kekeruhan. Itu. Dalam syair ini ingin dikatakan bahwa manusia itu karena ada ujian-ujian, ada cobaan-cobaan, sehingga dalam kehidupannya terkadang jernih, terkadang bersih, terkadang baik, tapi terkadang suatu masa yang lain dia keruh,
dia kotor gitu. Sehingga tidak ada seseorang yang yang jernih 100% tanpa ada kotoran atau tanpa ada kekeruhan gitu. Walaisa, dan tidaklah, ya kan syair, penyair itu tidaklah yuridu, itu berkehendak, asyair itu bil kadari, ya kan, dengan maksud kekeruhan atau kotoran itu, al badaa, terhadap ucapan yang kotor, wa syara satal khuluqi, dan buruknya akhlak. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya badaa wa syaratul khalq itu dzamun, itu tercela, la yustahsanun, yang tidak dianggap baik. Wa aibun, dan aib, la yurtado, yang tidak bisa diridhoi. Wa innama yuridu, akan tetapi penyair itu menghendaki al-kaffa, untuk mencegah, wal inqibadho, dan menjaga diri, fil mawadi'in, di dalam tempat-tempat, yulamu, yang dihina atau yang dicela, fihi, di dalam mawadi', fi maudu'in, di dalam tempat, yulamu, yang dicela, fihi, di dalam maudu', al-musa'idu, orang yang menolong, wa yudhamu, dan dicela, fihi, di dalam maudu', al-muwafiqu, orang yang cocok, yang mencocoki. Artinya gini, bukan berarti yang dimaksud kotor tadi itu ucapan dan akhlak yang buruk gitu. Tapi yang dimaksud syair tadi itu adalah agar orang itu tetap waspada, menjaga diri dari tempat-tempat yang tercela gitu, di mana di situ juga ada orang yang bisa menolong, tapi juga di situ ada orang yang sama nasibnya gitu, dalam hal misalkan dia terperosok dalam hal dosa itu. Makanya memang betul katanya, jadi manusia itu terkadang bersih, jernih, terkadang keruh gitu ya. Tapi yang maksud di situ bukan memaklumi kesalahan dosa, bukan memaklumi ucapan yang kotor gitu, bukan. Tapi maksud dari penyair ini adalah karena manusia itu ada cobaan, ada tantangan, rintangan, ada dinamika gitu ya dalam kehidupan, sehingga ada pilihan-pilihan gitu. Apakah dia mau marah atau tidak, apakah dia baper atau tidak, apakah dia akan terus jernih ataupun keruh gitu. Dia harus berusaha untuk bisa tetap menahan diri gitu. Al-kaf wal inqibad, mencegah dan menjaga dirinya gitu, agar tidak terperosok pada tempat-tempat yang tercela. Fa idza kanat, maka ketika ada, ya kan, lima hasinil akhlaqi, bagi kebaikan akhlak, hududun, batasan-batasan, muqaddaratun, yang dipastikan, wa mawdi'un, dan tempat-tempat, mustahiqatun, yang dihaki. Fa in tajawaza, maka ketika melewati man itu, seorang itu, biha, terhadap mahasinil akhlak, al hadda, terhadap batasan, sorot, maka mahasinil akhlak itu menjadi malakon, adalah orang yang sedang mengambil muka atau mencari muka atau penjilat. Jadi akhlak yang baik itu ada batasannya gitu. Ada tempatnya yang harus diperhatikan gitu. Sebab
kalau berlebihan, ya kan, melampaui atau melebihi dari akhlak yang baik, maka orang itu akan terprosok menjadi malakon, mutamalliqin, ya. Jadi orang termasuk orang yang sedang mencari muka, sedang menjilat gitu. Artinya misalkan ada staf ke atasannya gitu. Dia ya tentu saja staf ke atasannya atau atasannya ke stafnya itu kan harus baik, sesama saling baik gitu. Tapi kalau staf ini dia lebay gitu, melebihi dari batas kewajaran akhlak yang baik gitu. Nah, ini dia sudah masuk pada golongan yang sedang mencari muka, sedang menjilat gitu. Wa in adala, dan ketika adil, wa in adala, dan ketika man itu berpindah biha dengan mahasin akhlak, ya kan, berpindah an mawadi'iha dari tempat-tempatnya mahasin akhlak, sorot, maka jadi mahasin itu nifakon, adalah orang yang munafik. Wal malak, adapun orang yang mencari muka, dzulun itu hina, wan nifak, sedangkan orang yang munafik itu lu'umun itu tercela, ya kan. Jadi kalau orang itu memindahkan akhlak yang baik dari tempatnya, itu dia menjadi munafik. Artinya gini, orang yang baik itu adalah orang yang sesuai dengan kebaikannya, baik di depan orang ataupun di belakang. Nah, itu orang baik. Tapi ketika inkonsisten, adalah an mawadi'iha, inkonsisten gitu. Dia di depan baik tapi di belakang tidak baik. Itu berarti kan dua wajah. Itu namanya munafik. Nah, sedangkan kalau dia bersikap berlebihan dari batas kewajaran akhlak yang baik, itu menjadi orang yang malak atau orang yang sedang mencari muka atau menjilat, dan kedua-duanya adalah sesuatu yang hina gitu. Walaisa, dan tidaklah liman bagi seorang, wasama yang menandai, bihima terhadap malak dan nifak tadi, wudun cinta, mabrurun yang diperbaiki, yang dibagusi, wala atharun, dan tidak asar, tidak efek, masykurun yang disyukuri, ya kan. Orang yang menandai itu kan bahwa orang itu penjilat, mencari muka, orang itu munafik gitu ya, nifak, ya kan. Itu maka orang yang menandai seperti itu, dia tidak akan memiliki respect, tidak akan memiliki cinta, dan tidak ada bekas yang disyukuri gitu. Jadi munafik ya begitu, munafik dan orang yang mencari muka itu ya. Waqad rawa, dan sungguh meriwayatkan Hakim an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala, berkata Hakim, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang dikatakan Rasul, syarrun nasi dzul wajhaini alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, ya kan. Syarrun nasi, ya kan, seburuk-buruknya manusia, dzul wajhaini, adalah orang yang memiliki dua muka, dua wajah. Alladzi adalah seseorang, ya'ti yang datang. Alladzi itu seseorang itu, haula'i terhadap satu kaum, biwajhin dengan pasang satu muka,
dengan muka yang satu, wahaula, dan dia datang terhadap kaum yang lain biwajhin dengan muka yang lain, ya kan? Jadi seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang memiliki dua muka. Ketika dia datang ke satu kaum, dia pasang satu muka, ke kaum yang lain pasang muka yang lain, gitu. Warwa dan meriwayatkan mahkul an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lidil wajhaini ayyakuna wajihan 'indallahi ta'ala. La yanbaghi, tidak sebaiknya, tidak seyogianya, lilladzi, bagi orang, la yanbaghi lidzil wajhaini, gitu, ayakuna wajihan 'indallahi. La yanbaghi, tidak seyogianya, tidak sebaiknya, lidzil wajhaini, bagi orang yang memiliki dua muka, ayakuna, ada, dzil wajhain itu, wajihan, apa, yang agung, 'indallahi, di sisi Allah Ta'ala, Maha Luhur Allah. Jadi orang yang memiliki dua muka itu tidak sebaiknya dia memiliki keagungan di hadapan Allah. Wa qala, dan berkata Sa'id bin Urwah bi ayyakuna, ada li bagiku, nisfu wajhin, separuh wajah, wa nisfu lisanin, dan separuh lidah, wa alama, dan atas sesuatu, fihima, di dalam nisfu wajhin wa nisfu lisan tadi, min qubhil mindori, dari buruknya penglihatan, wa ajil makhbarati, dan lemahnya ucapan, ya, buruknya penglihatan dan lemahnya ucapan. Ahabbu itu lebih mencintai, ilayya, kepadaku, min ayyakuna, daripada aku ada, dza wajhaini, adalah sebagai orang yang memiliki dua muka, wa dzalisana ini, dan orang yang memiliki dua mulut atau dua lidah, wa dza qaulaini, dan orang yang memiliki dua ucapan, mukhtalifaini, yang berbeda-beda. Ya, jadi Sa'id bin Urwah mengatakan, saya lebih baik, gitu, ya kan, lebih aku cintai, gitu, orang yang memiliki separuh muka dan separuh lidah. Artinya maksudnya itu penglihatannya buruk, gitu, misalkan agak sinis melihatnya, lalu kemudian kecut, gitu, atau ucapannya lemah, gitu ya, itu lebih aku cintai, kata Sa'id bin Urwah, daripada orang yang memiliki dua muka, orang yang memiliki dua lidah, orang yang memiliki dua perkataan yang berbeda-beda. Ya, demikian mungkin pengajian pada siang hari ini, dicukupkan. Selamat berlibur bagi yang sedang berlibur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.